hasil USG dan tes darah. Ternyata ibu memiliki kista ovarium di rahimnya, Pak. Kista ovarium dong? Dengan adanya kista ini, sepertinya Bapak dan Ibu harus ekstra bekerja keras untuk memiliki momongan. Pangeran? Ibu, maaf Bu. Untung aja amplopnya gak ketuker. Kalau ibu sampai lihat hasil USG-nya Putri, dia pasti bakalan shock banget. Untung aja amplopnya nggak ketukar. Soalnya sama persis sama punya Pangeran. Aku nggak mau Pangeran tuh sampai tahu kalau aku habis tes DNA. Kalau sampai Nawang mengajukan tes DNA terhadap Putri, berarti ada sesuatu. Aku harus bikin seolah-olah Putri adalah anak kandung aku. Di situ Nawang pasti akan merasakan hancur. Ibu yakin hasil tes DNA nanti pasti membuktikan kalau kamu benar-benar anak kandung ibu. Karena hubungan batin di antara kita tuh sangat kuat, sayang. Salim. Mas Jojo, Kamu ngapain? liatin aja. Ya kamu sih. Ngapain kamu, ha? Kok aneh banget kelihatannya. Mindik-mindik gitu kayak maling kamu, tahu nggak? Maling, saya perasaan tadi dengar ibu manggil. Karena itu saya langsung mau masuk ke dalam. Ibu manggil? Perasaan tak saya nggak dengar ibu manggil, deh. Perasaan kamu aja kali. Udah mendingan sekarang kamu balik. Istirahat. Ini tuh udah malam. Lagian juga Bu Bos Mimi nggak bakal manggil kamu. Ini tuh udah jam berapa? Kecuali kalau keadaan darurat baru manggil kamu. Ya sudah, saya permisi dulu. Sana. Malah ke depan. Ngawur. Aneh banget tuh orang ya. Salim. Aku gagal ngawasin Bu Nawang. Padahal kalau aku bisa dapat info lagi, Bu Lisa pasti bakalan ngasih uang banyak sama aku. Kok sedih gitu? Ibu nangis? Enggak. Ibu nggak apa-apa, sayang. Kamu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Pi. Ibu tuh terharu. Gimana ibu bisa lupa, sayang? Dari dulu memang kalau kamu sakit kan kamu pasti minta ibu suap. Ayo makan lagi, sayang, biar cepat sembuh. Mimi gak usah khawatir. Dia itu anak mama. Anak kamu tuh anak yang kuat. Pasti juga sembuh bentar lagi. Iya, Pi. Gue masih penasaran apa sebenarnya yang disembunyiin ibu. Soalnya belakangan ini ibu jadi lebih sensitif dan gampang banget nangis. Apalagi kalau ngomongin soal gue. Kok kamu diam? Mau saya nyalain musik instrumental?
Saya tahu kamu suka dengerin musik instrumental. Supaya pikiran kamu bisa rileks, apalagi pas capek seharian kayak gini. Ya, emang sih saya suka musik instrumen, tapi kayaknya nggak perlu setel deh sekarang. Lagian kan ntar lagi kita juga udah mau sampai. It's okay. Saya punya banyak musik instrumental. Nanti kalau mau saya kirimin, biar setiap kamu mau tidur kamu bisa dengerin. Kenapa sekarang makin awkward ya di depan Rizky? Karena sikap dia tuh makin beda banget sama gue. Ya, kayak ngirim gue bunga. Terus sekarang maksa nganterin gue pulang begitu tahu gue nggak bawa mobil. Gue tahu, pasti sekarang si Comel ngerasa awkward di depan gue. Terus pasti dia ngerasa gue makin beda. Udahlah, bodo amat. Gue nggak peduli. Yang penting gue bisa ngelakuin sesuatu yang menurut gue bahagia di depan dia. Prince, I hear about your engagement plan with Putri, and saya nggak sabar. Akhirnya setelah sekian lama kamu dan Putri bisa menyatukan hubungan kalian ke jenjang yang lebih serius lagi. Saya yakin setelah kalian tunangan, terus kalian menikah, teng 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 teng. Lalu kalian akan punya anak yang cantik dan ganteng dan saya akan dipanggil Grandpa. Hai. Grandpa. Sekarang yang saya pikirin cuma Putri. Kondisi Putri butuh penanganan. Saya pingin Putri mendapatkan perawatan terbaik. Karena saya nggak mau kalau Putri down setelah dia tahu apa yang sebenarnya terjadi sama dia. Prince, I can hear your cell phone ringing. Ya, Pak Regar. Dari Oma? Oh, tumben banget Oma nelfon jam segini. Saya angkat dulu ya, Pak Regar. Yeah, please. Halo, Oma. Oma belum tidur. Tumben banget Oma nelfon jam segini. Ada hal penting yang pengen Oma omongin sama saya soal Putri. Ada apa, Oma? Maksud... Tunggu sebentar, Oma. Maksud omongan Oma barusan apa? Oma melarang saya melanjutkan hubungan sama Putri. Apa yang sebenarnya udah terjadi? Aku jadi penasaran. Oma tahu betul kan gimana perasaan saya ke Putri. Gimana saya sangat mencintai dan sayang sama Putri. Dan Oma juga tahu kan saya berencana ingin menjalankan hubungan yang lebih serius lagi sama Putri. Jadi kenapa Oma tiba-tiba berubah pikiran? Astaga, aku nggak nyangka kalau situasinya bisa jadi kayak gini. Pasti Oma langsung telepon Pangeran, habis aku kasih tahu soal Putri. Padahal tadi aku udah bilang sama Oma jangan langsung dibahas. Karena Pangeran pasti bisa curiga. Oma ini bicara apa, Oma? Putri baik-baik aja kok. Putri sehat. Oma dengar informasi itu dari mana, Oma? Maaf ya, Oma. Sampai kapanpun saya nggak akan pernah melepas Putri. Saya sayang sama Putri dan saya akan menikahi Putri. Sekali lagi maaf, Oma. Ada masalah apa ya sebenarnya? Nggak biasanya sikap Prince jadi kayak gini waktu telepon omanya. Maura. Prince, do you have problem? Nggak biasanya kamu telepon-teleponan dengan oma kamu, omongannya agak
keras begitu? Nggak ada Pak Regar. Saya mau konfirmasi aja ke Maura. Apa mungkin Oma dengar sesuatu dari Maura yang membuat Oma jadi berubah pikiran seperti ini? Oh iya. Ya, ada baiknya kamu konfirmasi dulu dengan Maura. Karena cuma Maura satu-satunya orang yang selalu sering berhubungan dengan oma kamu. Ya Pak Regar. Maura, buka pintunya sekarang. Pangeran pasti marah banget sama aku. Karena tahu kalau aku yang telepon Oma Soraya. Maura, buka pintunya sekarang atau saya paksa buka pintunya. Maura, buka pintunya sekarang. Kamu udah bilang apa ke Oma? Maura, kamu sudah bilang apa ke Oma, Maura? Maura, kok diam aja kamu? Ditanyain sama Prince. Jadi kamu yang bilang semuanya ke Oma? Maura, cuman karena saya izinin kamu tinggal di sini, bukan berarti kamu punya hak ikut campur sama semua urusan saya. Saya nggak ngerti sama jalan pikiran kamu, Maura.